Halo semuanya, pernah gak sih kalian tiba-tiba kepikiran kenapa korupsi di Indonesia masih terus terjadi? Bahkan tidak musnah-musnah korupsi. Padahal kita punya Pancasila yang katanya bisa jadi pemegang moral bangsa. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmatullah Fadibah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2025. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Khusus dengan NIM 117625141. Hari ini kita bakal bahas atau ngobrolin sesuatu yang sangat penting banget, bagaimana Pancasila sebenarnya bisa jadi senjata buat kita untuk melawan korupsi. Bukan cuma teori, tapi aksi nyata yang bisa kita mulai dari diri sendiri. Coba deh kalian lihat data atau fakta-fakta di sini. Ini data terbaru 2024 loh teman-teman. Yang pertama, ada indeks persepsi korupsi di Indonesia dengan nilai 37 dari 100. Ini masih terkategori buruk atau bahkan sangat buruk. Lalu ada 1768 kasus korupsi dengan tersangka 1871 sepanjang 2024. Wow. Tahu gak apa yang lebih mirisnya? Ya, sikap masyarakat kita terhadap korupsi malah makin permisif atau makin gak peduli sama sekali dengan adanya korupsi di negara ini. Nah, ini jadi masalah besar. Kenapa? Karena korupsi ini bukan cuma masalah hukum saja. Ini adalah masalah krisis moral. Dan disinilah Pancasila harusnya masuk sebagai solusi. Tapi kenapa masih belum berhasil? Padahal Pancasila udah ada dari dulu. Ya karena kita sering lupa bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi panduan hidup yang harus kita praktikkan. Oke, ngomong-ngomong soal Pancasila, memang ada nilai-nilai Pancasila yang langsung connect dengan anti korupsi. Ada. Yang pertama, ada sila kedua dengan bunyi atau dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini paling krusial. Kenapa? Karena bersangkutan dengan integritas. Nilai integritas itu lahir dari sila kedua. Apa sih integritas? Integritas itu artinya konsistensi antara kata dan perbuatan, antara nilai yang kita percaya dengan tindakan kita sendiri. Korupsi itu anti kemanusiaan. Kenapa? Karena uang yang dikorupsi itu sebenarnya uang untuk rakyat yang dibutuhkan. Rumah sakit yang harusnya bagus, jalanan yang harusnya mulus, jembatan yang harusnya kuat, dan beasiswa yang harusnya masuk anak-anak pintar namun kurang mampu dengan segi ekonomi, tapi itu semua hilang. Kenapa? Karena dikorup. Yang kedua, ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menciptakan ketimpangan yang gila-gilaan. Kenapa? Karena yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap miskin atau bahkan hampir miskin kalau memang ekonominya makin merendah. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada nilai gotong royong dan tanggung jawab. Pancasila juga ngajarin kita soal tanggung jawab yang kolektif, bukan cuma pemerintah yang bersih, tapi kita juga harus punya peran di sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi? Ini bukan cuma soal demo atau ceramah doang. Coba kita lihat kasus nyata yang terjadi di 2024 hingga 2025. Ini bukan film, tapi ini kisah nyata. Check it out. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat kasus-kasus nyata korupsi yang ada di Indonesia dan pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil. Yang pertama ada kasus korupsi PT Timah 2024. Ini merupakan kasus korupsi yang kerugiannya itu sangat besar dalam sejarah Indonesia, karena kasus korupsi Tata Niaga Timah ini merugikan negara hingga 300 triliun. Wow, ini sangat amat besar sekali. Dan yang paling menyedihkannya apa? Harvey Moise hanya terlibat divonis selama 6,5 tahun penjara dan dendanya 210 miliar. Bahkan lebih banyak korupsi dia gitu ya. Yang pasti ini melanggar dua nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila kedua merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Sila kelima menciptakan ketidakadilan ekonomi yang luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah transparansi dalam tender dan kontrak BUMN. Lalu ada berani melapor sejak dini, masyarakat aktif memantau proyek-proyek yang strategis. Lalu yang kedua, ada kasus Maklar peradilan Ronald Tanur. Ini pejabat Mahkamah Agung Zaroff Richard ditangkap sebagai maklar kasasi dengan temuan yang hampir 920 miliar dan emas 51 kg di rumahnya. Zaroff mengaku menjadi makral kasus selama lebih dari 10 tahun. Wow,
By the way, ini tahun 2024, oke? Nah, pelanggaran nilai Pancasila apa? Ya, yang pasti sila kedua dan sila kelima. Karena sila kedua merendahkan martabat kemanusiaan korban. Sila kelima menghancurkan sistem keadilan. Lalu pembelajaran untuk kita apa? Ya, jangan pernah pakai jalan pintas dalam hukum. Percaya pada sistem yang jujur, bukan suap. Laporkan praktik moral hukum yang kita temui. Lalu yang ketiga ada kasus korupsi Pertamina 2025. Ini sempat booming di tahun 2025 karena ini cukup masih hangat teman-teman. Karena kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina 2018 hingga 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Ini langsungnya berdampak ke harga BBM yang kita bayar. Apa sih dampak yang langsung ke kita? Ya, yang pasti subsidi BBM membengkak, uang negara otomatis akan berkurang, harga kebutuhan pokok naik, dana untuk pendidikan dan kesehatan juga terpotong. Lalu nilai Pancasila yang dilanggar apa? Kemanusiaan dan keadilan sosial total diabaikan. Nah, selain kasus-kasus tadi yang ada di Indonesia, kita ada aksi nyata di lingkungan kita. Yang pertama, di sekolah atau kampus. Kita jangan pernah terima tawaran beli nilai atau joki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar jujur, menghasilkan karya sendiri, lapor ke guru atau dosen jika ada yang meminta uang pelicin. Lalu ada di layanan publik. Jangan sesekali kita mengasih uang rokok biar cepat. Ini biasanya terjadi di saat pembuatan KTP, pembuatan SIM, SKCK, dan lain sebagainya. Ini tuh sering kayak kasih aja uang rokok, nanti cepat selesai. Itu jangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bayar sesuai dengan prosedur, lalu laporkan ke ombudsman kalau diperas. Yang terakhir ada di organisasi, ini biasanya ada di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Kita jangan diam saat pengurus kita nggak transparan, terutama bendahara. Apa yang kita harus lakukan? Minta laporan keuangan terbuka, audit rutin dana kegiatan. Teman-teman, gerakan dimulai dari diri sendiri. Tolak segala bentuk suap sekecil apapun, terbuka soal urusan uang baik di organisasi maupun di keluarga. Berani melaporkan ketika melihat kecurangan, ajak teman-teman pahami bahaya korupsi, dan terakhir pilih pemimpin yang punya track record bersih. Teman-teman, tadi udah lihat kan kasus-kasusnya? Wah, banyak banget yang korupsi di negara ini. Ingat, teman-teman, korupsi tidak akan pudar, tidak akan hilang begitu saja kalau kita sendiri sebagai masyarakat hanya diem aja. Dan ingat lagi, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil, dimulai dari hal-hal kecil. Nilai integritas yang diajarkan oleh Pancasila ada 3. Yang pertama, bersikap jujur. Bersikap jujur tidak akan membuat kalian rugi. Yang kedua, bersikap bertanggung jawab. Ini merupakan sikap yang sangat keren. Lalu yang terakhir ada berani menolak. Ini merupakan salah satu yang sangat heroik. So, let's be the change mulai dari sekarang. Mulai dari kita, mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Keburu korupsi banyak di negara ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian semua supaya tahu tentang korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Let's build Indonesia makin baik.